Dan berkaitan video di depan tadi, itu yang menjadi sorotan utama bagi saya dalam menanggapi Edis TV. Dan saya pribadi sangat mendukung saudara Edis ya. Saya tidak kenal beliau, tapi semangatnya luar biasa, khususnya dalam kaitan dengan memberitakan Injil Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau saya pernah ikuti, karena saya bilang saya akhir-akhir ini sering mengikuti karena viral dan sering muncul di TikTok. Saya melihat Edis ini, saudara-saudara, memang tujuan dia bikin video dalam salah satu VT-nya dia atau live-nya dia, dalam diskusinya dia dengan kawan-kawan Islam itu, memang dia salah satu tujuannya adalah dia mau oten-oten yang dungu, tolong jangan komentar di kolom komentar saya ya. Kenapa hanya ngotor-ngotori? Ya. Kemarin saya mengomentari diskusi antara Ustadz Wafi dengan Edis TV. Loh, sebagai saya komentator harus bisa objektif dong. Keinginan daripada oten-oten dungu, saya itu mengomentari itu harus berpihak. Tidak bisa. Ya. Sebagai orang yang pernah sekolah, maka nilailah sesuatu itu secara objektif, jangan subjektif. Kita berbicara ada dua orang berdiskusi atau dikatakan berdebat. Tetapi ternyata yang dicari bukan berdebat, tetapi adalah saling menghujat. Paham ya? Dan yang memulai sudah jelas adalah dari kubu Edis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Luar biasa sekali ya tahun 2025 ini, di mana banyak sekali influence, orang-orang berpengaruh yang akhirnya memutuskan untuk berani melangkah keluar. Ya, berani melangkah keluar dari kesesatan, dari lembah kegelapan, menuju terang, teman-teman. Menggapai hidayah, mengorbankan keluarga, mengorbankan harta benda untuk mendapatkan keselamatan. Dan tentu saja ini membuat para Polycarpus kejang-kejang, teman-teman. Sudah ada Dr. Richard ya yang memutuskan mualaf. Terus yang terbaru Ruben Onsu, teman-teman. Ruben Onsu, salah satu public figure yang terkenal. Dan kalau ditanya kenapa banyak sekali pendeta dan Polycarpus yang kejang dan mereaksi dan marah, ya marah atas mualafnya mereka, ya ini nggak terlepas dari pengaruh dari orang-orang ini. Mereka influence, mereka public figure, yang tentu saja ini akan membuat banyak penontonnya, banyak fansnya untuk mereview juga, untuk berpikir juga. Oh, apa benar ya kalau agama kita ini salah sebenarnya? Apa benar ya yang benar itu Islam? Mereka akan belajar, mereka akan cari tahu. Dan tentu saja itu ditakuti, sangat ditakuti oleh teman-teman kita dari sebelah. Karena selama ini mereka sudah membangun tembok ketakutan-ketakutan, tembok framing. Ya, mereka selalu menjelekkan Islam supaya orang jangan melangkah dan belajar Islam. Tiba-tiba tembok tersebut runtuh sekarang dengan mualafnya public figure ini. Itu yang pertama. Belum lagi yang kedua. Kalau dari kalangan pendeta kita lihat banyak sekali pendeta yang mereaksi dan marah dengan mualafnya Ruben Onsu dan lain-lain. Salah satunya ada pendeta Mel Atok yang saya bahas di konten sebelumnya. Kalian dengar sendiri. Dari mulut Mel Atok sendiri mengatakan bahwa iya, Sarwenda dan Ruben Onsu itu dulu dinikahkan oleh temannya. Yang memberkati mereka itu pendetanya teman dia. Artinya apa? Artinya ya, temannya Ruben Onsu, temannya pendeta Mel Atok itu kan pendeta langsung. Itu pasti berpengaruh. Ruben Onsu itu kan pendapatannya gede, perpuluhannya besar. Begitu juga Dr. Richard. Betul tidak? Orang-orang ini kan ya, mohon maaf, ekonominya di atas kan, dibandingkan jemaat awam. Artinya perpuluhannya juga di atas rata-rata. Tiba-tiba kehilangan sosok-sosok ini, tentu saja pukulan telak. Tentu saja membuat stres mereka. Aduh, hilang kan gitu kan. Apalagi temannya pendeta Mel Atok. Kasihan gitu. Hilang domba yang sangat subur, domba yang sangat gendut, kan begitu. Nah, itu yang menjadi keresahan bagi mereka saat ini. Dan yang paling lucu, teman-teman, ya mereka sedang berpikir bagaimana ini caranya, bagaimana caranya untuk membalikkan keadaan ini, bagaimana supaya orang masih mau
menyembah Yesus, masih mau mengikuti ajaran mereka. Mulailah mereka berpikir, dan salah satu yang mereka akan sorong ini adalah Edis TV, teman-teman. Ya, si Edis yang kita tahu, ya mohon maaf ya, akalnya agak kacau balau, itu sekarang mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau mau saya bilang ya, di tahun 2025 ini, Edis itu menjadi jagoan utama dari kalangan Laskar Polycardos. Nggak salah sekarang kalau live dia udah 10-an ribu, teman-teman. Bayangkan, Edis kalau live itu bisa 10-an ribu yang nonton. Artinya dia yang nomor 1 sekarang. Harus kita akui. Edis adalah Polycardos nomor 1 untuk tahun 2025. Dan Edis mendapatkan dukungan dari pendeta Mel Atok juga. Ini kan bentuk depresi dari Mel Atok. Bayangkan teman-teman, Mel Atok seorang pendeta itu mendukung penghujat. Jelas-jelas ya. Ini penghujat loh. Edis itu kalian boleh nanya sama siapapun. Ya, kalian nanya sama orang yang ngerti hukum, orang yang ngerti tata bahasa, apa yang dilakukan Edis itu penghujatan atau tidak. Nah ini kan lucu. Saya juga nggak habis pikir ya, kenapa pendeta Mel Atok saking depresinya, saking stresnya, melihat banyak orang mualaf, sampai terpaksa harus mendukung penghujat. Ini pelan-pelan ya, saya lihat pendeta Mel Atok sudah mulai menunjukkan wajah aslinya. Wajah ular beludaknya, ini kurang bagus nih. Seharusnya yang kamu dukung tuh, ya yang benar-benar membela iman kalian. Ya, masih banyak kok orang-orang yang lebih condong ke apologet daripada Polycardos. Itu saya harus akui. Bahkan kayak Tante Louis, ya terus juga pendeta Andre Tungtung, itu lebih condong ke apologet daripada Polycardos. Ya, artinya lebih banyak membahas imannya daripada bahas iman Islam, daripada bahas iman orang lain. Tapi kalau Polycardos ini yang lebih condong bahas iman orang lain, menyerang iman orang lain. Edis TV adalah Polycardos. Dan saya bingung, kenapa Mel Atok, yang notabene seorang pendeta, itu malah mendukung orang seperti ini. Apakah pendeta Mel Atok ini pingin di Indonesia ini terjadi perpecahan? Apakah pendeta Mel Atok ini ingin supaya medsos ini dihiasi dengan hujat-menghujat? Apakah Mel Atok ini pingin Islam dihujat sedemikian rupa? Ngeri teman-teman ya. Dan saya takut dia akan meniru senior-seniornya yang mulai memelihara murtadin-murtadin, mulai memelihara Polycardos untuk digunakan menghujat Islam. Kita nggak usah jauh ya. Kita lihat bagaimana Gilbert Lumondong. Memang dia nggak langsung bentrok dengan Islam, tapi dia support orang-orang yang menghujat Islam. Contohnya KC, Saifuddin Ibrahim. Itu peliharaan dia. Dia yang bantu, dia yang kasih dana. Apakah pendeta Mel Atok juga akan seperti ini? Akan mendanai Edis juga ya? Akan membantu transfer kasih Edis supaya Edis lebih rajin menghujat. Saya nggak habis pikir apakah akan seperti itu. Ini sudah terang-terangan. Pendeta Mel Atok mendukung penghujat. Pendeta, bayangkan teman-teman. Kalau orang biasa masih oke lah. Anda pendeta, tapi Anda mendukung hujatan kepada Islam. Apaan ini? Christian Pasker, gimana Pak Pendeta? Pendapat Pak Pendeta dengan Bang Edis? Aduh, Bang Edis ya. Saya kemarin tanggapi Edis ya. Tanggapi itu tidak selalu tanggapi bisa juga mendukung ya. Dan saya mendukung penuh Edis TV. Kenapa saya mendukung Edis? Yang paling utama adalah Edis itu ya, yang kemarin saya tanggapi adalah ketika orang percaya kepada Yesus waktu dia diskusi dengan kawan-kawan Islam, dan kelihatannya banyak yang kemudian meninggalkan imannya gara-gara video-videonya Edis, kan begitu. Tetapi yang saya salut dari Edis adalah ketika orang percaya kepada Kristus, Edis itu tidak seperti orang-orang menurut saya, orang-orang yang agamawi. Orang-orang agamawi itu adalah sangat senang kalau orang menjadi pengikut dari agamanya. Jadi dia lebih membesar-besarkan kelompok.
Sedangkan Edis tidak demikian yang saya lihat ya. Edis tetap bicara kejujuran Injil, ya buat apa jadi Kristen, tapi kalau tidak bertobat harus bertobat dulu dan lain sebagainya. Disitulah saya respon Edis dan kelihatannya Edis ada di mana? Saya tidak tahu, di luar negeri kah? Ya, Edis ada di luar negeri dan ya Edis memang kelihatan berani berbicara begitu karena dia di luar negeri ya. Kalau orang di dalam negeri ngomong begitu ya tahu sendiri kan. Indonesia kan yang kita lihat seperti yang kita lihat Muhammad KC ya kan, atau orang-orang lain yang membahas-bahas Al-Quran dan lain sebagainya, itu pasti akan segera diciduk kan begitu ya. Apalagi menanggapi Al-Quran, membahas Al-Quran, nah itu tidak bisa dibiarkan. Dan kalau saya nonton video-video Edis itu memang sedang menyuarakan semacam pesan-pesan tentang keadilan di Indonesia. Karena ada oknum-oknum ya, entah tokoh agama seperti rohaniwan seperti Ustadz kah, seperti YouTuber di channel Islam, itu sering membahas Alkitab secara ilegal ya. Mereka membahas Alkitab ilegal ya. Mereka membahas Alkitab dari kacamata kitab suci mereka, yaitu sampai kiamat tidak akan ketemu, tidak akan bisa ketemu, tidak bisa sama sekali. Makanya kemudian Edis yang kabarnya belajar Islam 13 tahun, lalu kemudian dia membahas itu, tapi dia posisi di luar negeri, itu yang saya dengar-dengar ya. Dia posisi di luar negeri dan ya seperti itulah. Edis setiap hari membahas itu ya. Kalau saya selalu sarankan kalau yang di Indonesia sebaiknya jangan ya. Karena Edis mungkin sudah warga negara lain, yaitu urusan Edis. Tapi kalau di Indonesia, baik yang Islam juga jangan bahas Kristen secara salah. Yang Kristen juga jangan bahas Islam secara salah. Ya, kalau bahas yang benar silakan saja. Ya, atau lebih tepat, lebih baik kita bahas kitab suci kita saja. Ya, kitab suci kita secara sungguh-sungguh. Ya, Saudara Iksan Munir Irwansyah. Saya tinggalkan Islam karena nonton Edis TV. Nah, saudara lihat di sini. Ya, ini saudara Iksan ya. Iksan Munir Irwansyah. Saya tinggalkan Islam karena nonton Edis TV. Ya, itu pasti ada sesuatu di situ ya, pengalaman dari saudara Iksan Munir Irwansyah ya. Supaya jangan kelihatan saya omong kosong, mendingan saya video dulu ya. Saya video dulu supaya orang jangan bilang, oh kamu karang-karang baca. Tidak bisa, ini live masa kita tipu-tipu. Ya, saya tunjukkan dulu ada orang yang mengaku tinggalkan Islam gara-gara nonton Edis. Nah ini nih, saudara lihat di situ ada namanya Iksan Munir Irwansyah. Saya tinggalkan Islam karena nonton Edis TV. Ya. Jadi itu jelas di situ. Jadi kita tidak karang-karang ya. Dan pasti ada sesuatu di balik itu sehingga dia tinggalkan Islam. Itu urusan orang ya. Kalau Ruben Onsu bisa tinggalkan Kristen atau Deddy Corbuzier dia tinggalkan Kristen, ya si kawan tadi juga kalau dia mau tinggalkan Islam itu juga lagi-lagi adalah hak asasi manusia. Jadi kita tidak bisa melarang orang ya. Tetapi tentu saya ingatkan bahwa kalau ada orang yang masuk agama Kristen, kita semua tidak menyombongkan diri ya. Saya yakin kalau Edis nonton ini, Edis akan setuju dengan saya bahwa kita tidak bermegah karena oh saya bisa saya bisa menangkan orang. Tidak. Orang Kristen punya prinsip seperti yang Shalom, saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya dapat kesempatan lagi menyapa saudara
dalam kaitan dengan video yang ada di depan tadi dan tema yang saya pasang di video ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang akhir-akhir ini saya pribadi ya, karena saya juga melayani melalui media sosial, baik dalam YouTube channel saya, fanpage Facebook saya maupun TikTok saya. Nah, khususnya kalau saya lihat TikTok misalnya, itu memang salah satu yang paling viral hari-hari ini adalah Edis TV. Dan karena sering muncul, mungkin karena ditonton oleh banyak orang, jadi kalau kita buka TikTok langsung keluar itu Edis ya. Dan yang memposting Edis ini banyak orang sekali, jadi tak terhindarkan saya ikut menonton dan paling tidak saya tahu sedikit-sedikit tentang Edis dan apa tujuan dari adanya channelnya Edis TV ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan berkaitan video di depan tadi, itu yang menjadi sorotan utama bagi saya dalam menanggapi Edis TV, dan saya pribadi sangat mendukung saudara Edis ya. Saya tidak kenal beliau, tapi semangatnya luar biasa, khususnya dalam kaitan dengan memberitakan Injil Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau saya pernah ikuti, karena saya bilang saya akhir-akhir ini sering mengikuti karena viral dan sering muncul di TikTok. Saya melihat Edis ini, saudara-saudara, memang tujuan dia bikin video dalam salah satu VT-nya dia atau live-nya dia, dalam diskusinya dia dengan kawan-kawan Islam itu, memang dia salah satu tujuannya adalah dia mau menyuarakan semacam keadilan begitu, karena adanya orang-orang yang sering sekali menyerang kitab sucinya Kristen. Kalau Kristen sih biasa-biasa saja, aman-aman saja, karena memang dari dulu, dari Adam dan Hawa juga setan sudah pakai ular menyerang firman di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5, ya kan? Menyerang Allah, menyerang firman, membodohi manusia, tipu daya dan lain sebagainya. Jadi buat saya pribadi atau orang-orang Kristen atau mayoritas pembela iman itu biasa-biasa saja, karena memang kita sudah sering diganggu oleh setan dan alat-alatnya. Tetapi konteks Indonesia memang agak lebih ini ya, karena Kristen mungkin sedikit dan lain sebagainya, minoritas, dianggap minoritas. Saya tidak tahu perkembangan terakhir jumlah Kristen seperti apa, tapi masih diberikan label minor gitu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi Edis ini kelihatan mau mengimbangi bahwa kalau ada oknum-oknum tertentu yang seenak-enaknya saja, semau gue, mengotak-atik kitab suci kami, ya, tanpa memahami, ya, tanpa mempelajari dengan baik, atau boleh dikatakan secara ilegal, membahas-bahas kitab suci kita, ditafsir secara kacau, maka si Edis ini mengimbangi. Itu yang saya lihat dari Edis, mengimbangi dengan cara membahas kitab suci mereka juga, begitu. Dan Edis ini, menurut informasi yang saya dapat dari video-video di TikTok, Edis ini belajar 13 tahun. Jadi saya juga lihat kok dia bisa hafal ayat, dia bisa hafal Al-Quran, dia bisa tahu ini itu, dan pertanyaan-pertanyaannya ya buat saya itu ngeri juga gitu loh ya. Tapi itu urusan Edis. Kalau yang itu saya pribadi memang tidak terpanggil seperti itu ya. Bahwa saya juga sering mengingatkan orang-orang untuk tidak menyerang atau membahas doktrin atau iman atau akidah atau apalah dari agama orang lain. Saya tidak mau. Tapi kalau memang ada yang mengganggu kami, ya tentu kami tidak bisa tinggal diam. Kami akan melakukan pembelaan-pembelaan, kanter-kanter, memberikan jawaban-jawaban, meluruskan pandangan-pandangan yang sekiranya secara ngawur ditujukan kepada kami. Begitu ya. Jadi yang saya mau buat video hari ini, tujuan utama saya bukan untuk
apa yang Edis lakukan berkaitan dengan mengimbangi atau apa. Tapi video yang ada di depan tadi menarik sekali, bahwa setelah diskusi-diskusi Edis itu ternyata ada orang-orang seperti di video tadi akhirnya tertarik mau masuk Kristen, tertarik mau bertobat begitu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan agamanya yang lama dan memilih untuk menjadi Kristen. Tapi Edis ini luar biasa. Yang saya mau sorotan utama saya ini di video itu, Edis tidak serta-merta langsung senang, Edis tidak serta-merta langsung kayak orang bahagia yang lebay berlebihan, tidak. Tapi Edis masih kasih tahu kepada saudara yang tadi di video itu, buat apa masuk Kristen tapi tidak bertobat? Waduh, itu keren tuh. Nah, bagi saya ini luar biasa. Ini kejujuran dari seorang penginjil. Ingat ya, saya tanggapi ini dalam konteks Edis. Saya anggap dia adalah penginjil dalam konteks menyeberangkan Alkitab, menyuarakan Yesus. Ya, dia adalah penginjil yang jujur. Dia tidak tipe yang wah ayo mari masuk. Lalu kita semua lalu happy seperti orang bergembira yang duniawi begitu. Tidak. Edis bilang, buat apa kalau kamu tidak bertobat? Harus bertobat, harus dibaptis, dan harus mentaati perintah-perintahnya. Hidupmu sudah bagi dia dan seterusnya. Buat saya ini kejujuran luar biasa. Dan itu memang inti kekristenan. Karena Kristen itu, Yesus bilang begini. Saya ada ingat satu ayat. Matius 5 ayat 20. Tuhan Yesus bilang begini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dari situ ketahuan bahwa Farisi yang notabene hanya lahiriah, kulit luar, kelihatan rohani, padahal di dalamnya busuk. Nah, Yesus bilang kalau kau mau, ya bertobat sungguh-sungguh. Jadi arahan Edis kepada saudara yang mau ikut Kristen, kalau Edis mampu membuat dia menjadi Kristen. Tapi Edis luar biasa itu, menurut saya keren. Dan saya suka dengan prinsip begitu karena itu Alkitabiah. Karena bagaimanapun yang bikin bertobat orang kan bukan pendeta A, pendeta B, channel A, channel B. Tapi semua adalah anugerah Tuhan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5, 6, dan 7. Inti ayat itu Paulus bilang, ya Tuhan membuat kalian percaya melalui hamba-hamba Tuhan. Tapi aku menanam, Apolos menyiram, pertumbuhan adalah Allah. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi buat saudara Edis, Anda keren, terima kasih banyak. Dalam hal menginjil, memberitakan Kristus, Anda luar biasa. Ya, soal panggilan Anda untuk berdiskusi dengan pengalaman 13 tahun Anda belajar Islam, itu urusan Anda. Dan memang mungkin Anda lebih pas untuk bahas begituan karena Anda memang punya ilmu. Tapi bagi Anda yang tidak tahu ilmu agama orang, saran saya jangan ikut-ikut gaya Edis karena tidak semua orang punya kemampuan seperti Edis ya. Bahkan saya boleh sarankan sebagai upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia buat kawan-kawan di oknum-oknum YouTuber, TikTokers dari agama Islam yang suka otak-atik kitab suci kami, berhentilah ya. Karena Anda sering melakukan itu, akhirnya ada orang-orang seperti Edis juga. Nanti suasana persaudaraan kita sebagai anak bangsa jadi tidak enak begitu ya. Jadi saran saya, ya sudah kita urus bagian kita masing-masing. Tetap jaga persatuan dan persaudaraan. Tetapi dalam urusan Injil Kristus, saya tekankan, Edis TV salah satu teladan luar biasa ya. Nyatakan apa adanya. Kita bukan hanya bereforia, selebrasi, kumpul orang banyak-banyak. Ayo rame-rame masuk Kristen. Ngapain rame-rame masuk Kristen kalau tidak bertobat? Ya, masuk Kristen tapi tidak bertobat tetap masuk neraka. Seperti itu. Jadi bertobat itu seperti yang Edis bilang tadi. Terima Yesus, percaya Yesus, minta ampun dosa, beri dirimu dibaptis, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus sudah pasti. Lalu mulai mentaati perintah-perintah Tuhan. Hormat Bro Edis. Saya senang bisa nonton Anda.
Anda mungkin tidak kenal saya, tapi Anda terkenal banget. Dan saya senang sekali untuk bisa meresponi ini sebagai penyemangat juga buat para penginjil. Menginjil saja, beritakan Injil saja, lakukan yang terbaik sesuai dengan aturan-aturan kitab suci kita, standar iman kita. Soal orang bertobat atau tidak, itu urusan Allah Tritunggal. Sebab Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman, seturut Yohanes 6 ayat 44. Dan setelah orang itu bertobat, Efesus 1 ayat 13 mengatakan orang itu akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau orang itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia akan dapat karunia-karunia roh, talenta untuk melayani, dan paling pasti adalah buah roh seperti yang tercatat dalam Galatia 5 ayat 22-23, mulai dari kasih, agape, sampai pengendalian diri, self control atau ekritia. Dan dengan demikian kita menjadi saksi dalam keseimbangan integritas yang luar biasa, yaitu antara pemberitaan kita dan perilaku kita. Jujur saya kecewa ya dengan Pendeta Melatok, karena sebelumnya saya lihat Pendeta Melatok ini masih bisa berpikir rasional saat dia mengakui bahwa kekristenan tunduk dengan LGBT, dan mengakui di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Itu luar biasa, kita acungin jempol, kita respect akan kejujuran Pendeta Melatok. Tapi di satu sisi, ternyata teman-teman, dia depresi juga, dia stres juga melihat kekristenan makin hari makin ditinggalkan. Dia stres juga melihat banyak orang yang jadi mualaf. Akhirnya mau nggak mau dia dukunglah Edis. Dan salah satu alasan dia dukung Edis karena dia merasa Edis ini, yang pertama, bisa menyerang Islam. Yang kedua, Edis ini bisa membuat orang masuk Kristen. Nah, ini kan ngaco gitu. Ya, ngaco gitu. Itu kan cuma klaim sepihak dari orang yang berkomentar, yang kita juga nggak tahu bukanya, siapa orangnya, benaran nggak. Ya. Dia gaya-gaya, wah, ini ada orang namanya Ihsan. Komentar, dia jadi Kristen, murtad dari Islam lantaran nonton Edis TV. Halo? Nggak pernah. Ya, nggak pernah dalam sejarah kita kenal sama yang namanya Edis. Saya sudah kenal dia mau 5 tahun, teman-teman. Ya, 4 tahun lebih saya kenal Edis. Nggak pernah dalam sejarahnya Edis berhasil memurtadkan umat muslim. Nggak ada. Nggak pernah, teman-teman. Ya, kalau yang dari Kristen ke Islam terus balik Kristen itu ada. Ya, tapi itu kan dari Kristen sumbernya, aslinya dari Kristen. Dan benaran mualaf atau tidak juga kita nggak tahu. Bisa jadi skenario temannya Edis ya, pura-pura masuk Islam terus balik, oh saya tersadarkan berkat Edis. Tapi yang dari Islam, ya lahir Islam, nggak pernah kita dengar murtad gara-gara Edis. Nggak pernah, teman-teman. Ini kan cuma klaim-klaim seperti biasa, murtadin odong-odong. Ya, mengaku murtadin, padahal ya mohon maaf, kafir dari lahir. Kafir dari lahir, itu sering kita dengar. Itu saya bilang Pendeta Melatok ini harusnya ngecek dulu, benar nggak ini orang murtad gara-gara Edis, murtad berkat nonton Edis. Cek dulu benar nggak. Kalau cuma komentar-komentar gitu, siapapun bisa buat ID, buat akun, ya tulis komentar. Aduh, udahlah, berhentilah menghibur diri gitu. Saya kadang-kadang malu lihat mereka nih. Apa nggak ada cara lagi untuk menghibur diri kalian selain kebohongan demi kebohongan kalian tampilkan? Apa dengan cara ini? Ya, satu-satunya supaya kalian punya pendukung, penonton kalian senang. Oh iya, berhasil, Edis berhasil gitu kan? Biar agak inilah euforia gitu. Memalukan, ya memalukan. Buat Pendeta Melatok, Anda pendeta, seharusnya Anda jaga toleransi umat beragama di Indonesia. Jangan Anda malah dukung penghujat. Jangan. Loh, Edis bukan penghujat gitu kan. Pasti Polikarpus dan Laskarnya bilang gitu. Edis bukan penghujat. Edis itu pembela iman. Edis itu apologet. Edis itu Laskar Kristus. Prat. Kalian tidak kenal siapa Edis. Kalian tidak kenal. Ya. Edis tidak pernah menyembah Yesus, teman-teman. Tidak pernah. Dia Unitarian. Edis Unitarian, teman-teman. Dan yang bilang dia penghujat bukan dari Muslim aja. Kalau dari Muslim semua sepakat dia penghujat. Tapi dari kalangan Kristen sendiri, itu juga setuju bahwa Edis adalah penghujat.
Oten-oten yang dungu tolong jangan komentar di kolom komentar saya ya. Kenapa hanya ngotor-ngotori ya. Kemarin saya mengomentari diskusi antara Ustadz Wafi dengan Edis TV. Loh, sebagai saya komentator harus bisa objektif dong. Keinginan daripada oten-oten dungu, saya itu mengomentari itu harus berpihak. Tidak bisa. Ya. Sebagai orang yang pernah sekolah, maka nilailah sesuatu itu secara objektif, jangan subjektif. Kita berbicara ada dua orang berdiskusi atau dikatakan berdebat. Tetapi ternyata yang dicari bukan berdebat, tetapi adalah saling menghujat. Paham ya? Dan yang memulai sudah jelas adalah dari kubu Edis. Semua bisa menyaksikan, masih ada videonya tempat saya ya. Karena Wafi itu saya tahu, dia itu mau menghujat agak berat. Tapi pada akhirnya dia pun menghujat tapi ringan. Kalau menurut saya belum masuk kategori hujat. Entahlah setelah saya tinggalkan ya. Jadi saran saya hanya oten-oten cerdas yang masuk ke tempat saya. Kalau yang dungu ini sakit kepala melihat komentarnya kawannya. Kau iri karena Edis pendebat nomor 1 sekarang. Sejak kapan si Edis pendebat nomor 1? Tahu nggak kau aku nomor 2 di dunia setelah di bawah Batros? Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkatnya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Jelas ya teman-teman ya. Yang ngomong bukan dari kalangan Islam nih. Dari kalangan Kristen sendiri, si Wak Labu. Jadi Edis ini cuma bisa menghujat. Itulah kenapa dia keluar negeri. Kenapa dia keluar negeri? Karena itu. Ya. Karena mau menghujat dengan bebas. Tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Ini kan lucu gitu. Mentalitas apa itu? Terus pendeta Melatok bilang, iya bagus Edis karena di luar negeri. Kalau di dalam negeri nanti kayak kace dia. Bisa ditangkap. Halo? Kalian ini lucu sekali ya. Bahkan pendeta loh, bayangkan. Saya sampai nggak habis pikir. Kenapa seorang pendeta malah mendukung orang yang menghujat? Dibandingkan pula dengan KC. KC jelas-jelas menghujat. Itulah ditangkap. Coba jangan menghujat. Kalian lucu, dikit-dikit playing victim. Oh, tidak adil. Padahal kalian paling jago. Paling jago menyerang iman lain, memfitnah orang lain. Aduh. Saya saja berapa kali mau dicelakai sama Polikardos. Laporan berjilid-jilid, fitnah demikian dibuat. Aduh, sadis. Tapi selama Allah melindungi saya, ya nggak bisa. Kalian beriman nggak? Saya berkali-kali sampaikan ya. Kalian tuh nggak percaya sama Yesus sebenarnya. Kalian selalu gaya-gaya, kita dilindungi Yesus. Dilindungi kabur. Apa dilindungi? Ya, Yesusnya mana lindungi? Orang kalian kabur, orang kalian bersembunyi. Itu bukan dilindungi Yesus. Ya. Nanti dikit-dikit bawa nama Yesus. Kayak KC waktu sidang. Yesus sudah sampaikan. Dia akan melindungi KC. Kita akan menang. Begitu kalah, hilang. Kalianlah penghujat Yesus sejati. Kalian jual nama Yesus. Kalian gunakan Yesus sebagai tameng. Belum lagi nanti suruh Yesus mengutuk orang. Suruh Yesus mencabut nyawa orang. Apa itu? Ya. Mendiang mangapul sagala. Menyuruh Yesus mencabut nyawa saya. Terakhir apa? Nyawa dia yang dicabut. Itulah jangan main-main dengan yang gituan, teman-teman. Kalian suka-suka aja perintah Yesus sana, perintah Yesus ini. Udah gila kalian. Kalian ini penghujat Yesus yang sejati. Ya, kalian manfaatkan Yesus itu. Yesus nggak nyuruh kalian gitu, kalian lakuin. Ada Yesus suruh. Hujat agama Islam. Bahas iman Islam. Hujat Nabi Muhammad SAW. Ada? Nggak ada kan? Suka-suka kalian dia. Kalau mau berapologet, silakan berapologet. Membela iman. Ya silakan. Ya. Nggak ada masalah kok, misalnya. Ya. Kalian merasa bahwa Yesus itu memang Tuhan, ya udah sampaikan. Ya, Yesus itu Tuhan, ini buktinya bla bla bla. Kalian kasihlah retorika kalian, narasi kalian, nggak ada masalah. Tapi jangan menghujat keyakinan orang lain. Edis menghujat, coy. Ya. Saya nggak tahu apakah Melatok akan menyuruh bendahara gerejanya, akan menyuruh jemaatnya, yuk support Edis gitu kan. Atau bahkan mungkin besok akan membantu Edis-Edis berikutnya. Karena ini bahaya teman-teman, yang kita lawan ini udah institusi nih. Ya, kita udah dapati beberapa kali, ada beberapa penghujat itu didukung oleh institusi. Dalam hal ini institusi gereja. Ini kan sadis. Bagaimana Saifuddin Ibrahim ya, didukung sama gereja, didanai sama gereja.
Sofiatul kita dengar kabar. Ya, dengar kabar juga sama. Sofiatul didukung oleh gerejanya. Bayangkan, gereja mendukung orang untuk menghujat keyakinan orang lain. Sadis nggak? Mau jadi apa negara kita? Dan saya berharap penegak hukum ya bisa aware, ya bisa perhatikan ini bagus-bagus. Dan kalau memang sampai ada aliran dana dari gereja ya kepada para penghujat ini, tolong diperiksa. Kalau dari pribadi oke lah, mereka bisa alasan, bisa ngeles. Oh, itu dukungan supaya dia bisa beli makan. Oh, itu supaya anaknya bisa sekolah. Itu kemanusiaan. Ya, mereka selalu berkilah seperti itu. Tapi kalau sampai institusi gereja, coba dicari tahu, dicek. Ya, saya takutnya banyak aliran dana dari gereja-gereja kepada para penghujat ini. Kita lihat sekarang. Satu persatu ya, mereka sedang mempersiapkan untuk melarikan diri keluar supaya menghujat lebih bebas lagi. Saya dapat info A1. Sudah banyak yang lagi ngurusin paspor. Ya, sudah mau kabur keluar, teman-teman. Sedang urus. Tinggal di mana? Siapa yang akan tampung? Ya, siapa yang akan danai mereka untuk awal-awal? Sudah mulai. Mereka lagi nyari-nyari informasi. Ya, jadi untuk 1-2 bulan awal harus ada kan yang nampungin mereka gitu kan. Baru di sana nanti akan konsisten menghujat. Sama kayak Edis gitu. Pekerjaan dia apa? Menghujat Islam. Dapat saweran, dapat transfer, itulah yang dipakai untuk menghidupi dirinya. Itu. Kalau Paul Jang dari yayasannya bantu. Dapat suaka lagi dia kan dari negara Belanda. Terus dari YouTube-nya, dari hasil hujatannya. Jadi mereka ini memang apa ya? Hidup tuh dari menghujat gitu. Saya udah bilang dari 3 tahun lalu. Saya takutnya ke depannya makin banyak penghujat dan besok-besok ya akan ada pekerjaan penghujat di kolom pekerjaan. Nanti Edis kalau ditanya tuh sama anaknya, Pak, guru nanya nih, teman-teman nanya, kerjaan Bapak tuh apa? Oh, penghujat Islam gitu ya. Kalau Wak Labu ngomongnya apa? YouTuber. Saya ketawa lihat dia. Pekerjaannya YouTuber. Aduh, bikin malu memang mereka ini. Kalian nih penista agama, perusak toleransi. Udah bilang aja gitu. Ini kok sok gaya jadi YouTuber, ya pembela iman. Apa yang kalian bela dari iman kalian? Dan Melatok ini sungguh mengecewakan. Dan saya berharap dia nonton ini. Dan saya berharap pendeta Melatok bisa bertobat. Ya, jangan lagi Anda mendukung penghujat-penghujat seperti ini. Karena kalau kita mendukung menghujat, otomatis kamu lama-lama juga akan jadi orang yang kamu dukung. Akan ketularan. Saya berani jamin ya, kalau Melatok terus-terusan mendukung Edis, hanya masalah waktu. Sebelum dia seperti Edis. Kelakuannya akan seperti Edis. Menjadi penghujat juga. Ini bahaya. Apalagi dia pendeta. Nanti dia sampaikan ke jemaatnya. Dukung Edis gitu kan. Kita harus jadi penghujat. Nanti jemaatnya nangkapnya beda kan. Jemaat akan berpikir, ternyata pendeta Melatok mendukung kita untuk menyerang Islam. Jemaat-jemaatnya akan ikut membahas keyakinan Islam, akan serang Islam. Ini kan bahaya. Bahaya sekali yang seperti ini. Itulah saya bilang, mumpung masih sempat, bertobatlah. Ya, bertobat, jangan lagi menyerang keyakinan orang lain, jangan lagi mendukung penghujat-penghujat. Harusnya malah penghujat ini dipersempit ruang geraknya. Jangan didukung. Kalau memang ya teman-teman Kristen itu cinta dengan Indonesia, kita pingin toleransi terjaga, harusnya yang kalian lakukan adalah mari sama-sama bergandengan tangan dengan pihak Muslim. Ya kita jaga toleransi ini, kita lawan penghujat-penghujat ini. Kita lawan Polycarpus yang merusak toleransi. Apa kalian pikir dengan kalian dukung Edis, maka Islam akan diam saja? Islam akan pasrah aja dimaki-maki, dihujat? Enggak, teman-teman. Akan ada teman-teman kita di luar sana yang sumbu pendek, yang akan lampiaskan kepada hal-hal yang kurang baik. Jadi jangan kalian pikir, dengan begini kalian menang. Enggak bisa, teman-teman. Kan bodoh sekali kalau berpikir seperti itu. Seharusnya yang kalian lakukan apa? Yuk, sama-sama kita bersatu. Sama-sama kita tutup ruang gerak Polycarpus. Ya, misalnya kalian kenal donaturnya Edis, kalian kenal donaturnya Agatha Sofiatul. Kalian sampaikan, jangan lagi dukung orang seperti ini. Lama-lama kan mereka nggak bisa ada makan loh. Nanti juga dia akan stop dan nyari kerjaan lain. Kenapa Edis tidak berhenti menghujat? Kenapa Agatha begitu suka menghujat Islam, membahas Islam? Karena ada duitnya, teman-teman. Ini kan ujung-ujungnya karena duit. Coba nggak ada yang ngasih duit. Lama-lama kan dia mikir juga, waduh,
Udah live 24 jam, live tiap hari. Nggak ada yang transfer lagi. Sedangkan anak udah minta makan, perut udah lapar. Ya terpaksa dia nyuci piring, ya, kerja di restoran, jadi apa kayak gitu kan. Jadi tukang parkir atau apa, atau Edis kembali jadi tukang tambal ban. Karena sebelumnya dia tambal ban kan gitu. Mereka akan kembali dan mencari kerjaan yang lain. Ini kan gara-gara ada yang ngasih aja gitu. Sama kayak kita bilang kan, kenapa kayak yang di jalan-jalan minta-minta duit itu tetap ada? Ya gara-gara ada yang ngasih. Coba semua sepakat nggak ada ngasih, akan hilang. Ini kan ada gula ada semut. Selama ada yang ngasih penghujat ini, ya mereka akan tambah banyak. Terbukti kan, bermunculan penghujat-penghujat baru terus. Jadi saya berharap ini jadi atensi buat pihak penegak hukum dan buat pendeta Melatok, segeralah bertobat. Janganlah mendukung orang seperti ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.